Bab 36 Pertemuan dengan orang yang tidak asing. Menjadi seorang keturunan kedua orang kaya, Ethan tentu saja mengenal para tuan-tuan keturunan orang kaya lainnya di kota ini. Chris Chen, Yoni, Sonny, Lisa, Stella, orang-orang ini adalah panutannya untuk terus berkembang. Mereka datang dengan Mercedes, BMW, Maserati, Porsche dan beberapa mobil mewah lainnya hanyalah merupakan salah satu dari berbagai mobil mewah dari keluarga mereka. Ethan merasa sangat bangga bisa mengenal mereka. Hanya saja dia tidak berani mengatakan itu di depan Luna. Dia langsung menatap Tommy dengan hina dan juga menatap hina Gilson yang sedang duduk di lantai yang tidak berani bersuara itu. Selanjutnya, dia dengan bangganya memperkenalkan, mereka semua adalah temanku. Ini adalah Sonny, pusat penjualan mobil mewah terbesar di kota ini adalah milik keluarga Tuan Sonny, dia juga memiliki sebuah bengkel besar dan seluruh harta keluarganya mencapai 1,6 T. Apa? Ekspresi wajah Tommy berubah drastis sambil menatap pria ganteng yang ada di depannya itu. Dikarenakan dia memiliki sifat sombong yang tinggi, maka dia sangatlah takut kepada orang kaya. Dia merasa dirinya sudah membuat kesalahan terhadap seorang senior taekwondo dan juga telah melakukan kesalahan kepada salah satu tuan besar. Dia seketika merasa ingin tewas. Sonny mengerutkan kening ketika mendengar perkataan Ethan. Dia tidak mengenal Ethan dan sepertinya hanyalah Ethan yang mengenalinya. Dia tidak suka dikatakan teman oleh orang seperti Ethan. Namun ketika melihat Ethan yang membahas identitas dirinya kepada Tommy, dia pun tidak langsung memotongnya. Kebetulan dia juga malas untuk beromong kosong dengan pria brengsek seperti Tommy, dia pun membiarkan Ethan untuk memperkenalkan identitasnya agar Tommy bisa mengerti kemampuannya juga. Sangat hebat, kata Luna sambil menelan ludah. Dia sedikit kagum ketika melihat Sonny yang tidak hanya ganteng dan juga kaya. Yang ini lebih hebat lagi, dia adalah keturunan kedua orang kaya di kota ini. Namanya adalah Chris Chen. Harta keluarganya adalah 4T. Bisnis keluarganya menyangkut berbagai bidang. Dengar-dengar di kota ini hanya ada 7 buah mobil Ferrari dan dialah pemilik dari salah satu mobil itu. Kata Ethan dengan bangga. Apa? Mendengar ini, ekspresi para murid di sana berubah drastis. Harta 4 triliun. Guru mereka bahkan membuat kesalahan kepada orang kaya seperti itu. 4 triliun, jika diganti ke dolar, mungkin bisa menimpa mereka hingga mati. Gilson hanya duduk diam di tengah aula itu dan dikelilingi oleh beberapa murid. Dia pun mengerutkan keningnya. Chris Chen, nama ini kedengarannya tidaklah asing. Ini adalah Tuan Yoni, harta keluarganya adalah 200 M. Dia juga merupakan abangku dan hotel bintang 5 ternama di kota ini merupakan milik keluarganya. Dia juga merupakan orang yang paling terkenal di kalangan kami, kata Ethan. Sangatlah kaya, kata orang-orang di sana. Ternyata orang kaya hanya suka bergabung dengan orang kaya saja. Tommy melakukan kesalahan pada Sonny, tentu saja para temannya akan membelanya. Nama ini semakin tidak asing. Gilson semakin mengerutkan keningnya dan menutup kedua matanya dengan sedikit erat. Chris, Yoni, nama-nama itu sepertinya pernah ia dengar di tempat lain dan dia mendengarnya baru-baru ini saja. Siapa mereka? Gilson merasa semakin tidak asing, namun dia sudah lupa di mana ia pernah mendengar nama itu. Karena dia hanya pernah berjumpa dengan mereka sekali di hotel, lagi pula mereka hanyalah orang-orang kecil, nama mereka tidak memiliki hak untuk diingat. Ethan, tidak usah memperkenalkan diriku lagi di depan Tuan Chris dan juga Tuan Sonny. Bahas saja yang lain, agar orang miskin ini tahu seberapa hebatnya mereka. Kata Yoni sambil tertawa hina. Para tuan-tuan besar yang hadir hari ini, hanya dialah yang mengenali Ethan. Meskipun dia bersikap merendah di depan para tuan-tuan besar itu, namun dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Mereka adalah nona-nona terkaya keempat dan kelima di kota ini yaitu Lisa dan Stella. Total harta keluarga mereka adalah 2T. Paman dari Stella juga merupakan ketua Kapolsek di kota ini, kata Ethan sambil menjelaskan dengan detail seluruh identitas mereka. Apa? Tatapan semua orang penuh kejutan. Mereka memiliki banyak uang sudah cukup mengejutkan semua orang. Namun Stella masih memiliki seorang paman yang menjadi ketua Kapolsek. Jikalaupun dia sudah pensiun nantinya, perkataannya juga akan tetap didengar oleh masyarakat di kota ini. Ini benar-benar mengejutkan. Rendah hati, kata Stella dengan sedikit tidak senang. Dia dan Lisa merupakan sahabat dekat palsu dan hubungannya dengan para tuan-tuan ini hanya sebatas yang dilihat oleh umum saja. Teman baiknya yang asli adalah Fanny dan juga kakak sepupunya Monica. Hanya saja Fanny dan Monica sudah mulai bekerja dan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menemani dirinya. Dia benar-benar begitu bosan dan memilih untuk bermain dengan Chris dan juga beberapa orang ini. Kalau tidak, siapa yang akan bermain bersamanya jika dilihat dari identitasnya yang mengerikan ini?
Gelang itu bermerek Pandora, tasnya bermerek Bulgari, pakaiannya bermerek Chanel, topinya bermerek PP. Benar-benar kaya, kata Luna sambil menatap Stella. Inilah nona kaya yang sebenarnya. Abang dari keluarga teman ayahnya sebenarnya mengenal begitu banyak tokoh terkemuka. Dia hanya merasa bahwa dia adalah planet terkecil di alam semesta. Bagaimana mungkin dia berani bersaing dengan matahari dan bulan? Ternyata mereka. Mendengar nama Stella, Jilson perlahan mengingat kembali, sebelumnya dia pernah bertemu dengan sepasang kekasih di sebuah acara. Dia pun mulai tersenyum. Dia telah ditutupi oleh para murid-murid di sana dan mereka tidak menyadari keberadaan dirinya. Tommy, mari kita bertarung, kata Sonny dengan cuek. Seorang pria muda dengan cepat mengangkat batu bata dan meletakkannya di atas kepalanya. Sonny lalu menendang batu bata itu secara langsung dengan satu kaki. Seni bela diri taekwondo tidak terlalu dipergunakan di China, semuanya telah disesuaikan hanya untuk penampilan semata, dan merekrut siswa dengan pukulan tangan dan juga teknik pukulan kaki yang kuat. Sonny membawa sekelompok besar pria, awalnya dia menendang papan kayu dan kemudian memecahkan batu bata. Ini semua merupakan bentuk penampilannya yang biasa baginya. Tommy sangatlah gengsi, meskipun dia telah dihajar habis-habisan oleh Sonny kemarin malam, namun dia tidak lupa untuk bersikap sombong di depan para muridnya. Sekarang kelihatannya Sonny kembali datang untuk membuat keributan dan membawa para teman-temannya yang begitu kuat. Wajah Tommy sudah berubah menjadi pucat. Dia hanya merasa kedinginan dan tidak berdaya. Dia tidak lagi menjaga gengsinya di depan para muridnya dan juga di depan Luna. Dia hanya terduduk di lantai karena kedua kakinya yang lemas. Dia lalu memohon kepada Sonny, "Tuan Sonny, aku tidak bisa melawanmu, aku sudah melakukan kesalahan. Mohon jangan pukul aku lagi. Aku akan segera menutup klub bela diri ini." Ketika mengatakan ini, dia pun memandang ke sekelilingnya untuk mencari keberadaan Jilson. Dia sangatlah marah karena kalau bukan karena temannya itu, semua ini juga tidak akan terjadi hari ini. Hari ini, klub bela diri ini akan bangkrut dan dia hanya berharap tidak merasa kesakitan karena pukulan lagi. "Kalau kamu tidak ingin bertarung, bukankah kedatanganku ini sia-sia?" kata Sonny sambil tersenyum cuek. Jarak dari universitasnya ke klub bela diri ini sekitar 500 meter saja. Dia tidak akan membiarkan Tommy begitu saja. "Bang, kamu begitu hebat, aku tidak berani melawan dirimu. Aku sudah salah, aku sudah mengakui kesalahanku kan. Aku benar-benar tidak ingin melawanmu, mohon jangan pukul aku. Aku akan segera menutup klub bela diri ini dan segera pergi," kata Tommy. "Tidak mungkin, mari bangkit berdiri," kata Sonny. "Bang," kata Tommy ketika mendengar perkataan Sonny. Melihat Tommy yang tidak berguna itu, Chris, Yoni, Lisa hanya tertawa hina. Ethan juga ikut tertawa dengan bangga. Luna dan Stella hanya mengerutkan kening dan merasa kalau pria gemuk ini terlalu tidak memiliki nyali. Di saat ini, terdengar sebuah sahutan dari dalam klub, "Aku akan bertarung denganmu." "Siapa kamu?" kata Sonny ketika mendengar suara itu namun tidak menemukan orang itu. "Aku adalah pemilik klub bela diri ini, Jilson." Jilson lalu berdiri dari tengah klub itu. Ternyata dia. Setelah melihat Jilson, ekspresi wajah Chris, Yoni dan Lisa berubah drastis. Ekspresi Stella juga sedikit berubah. Kakak ipar. Bab 37 riwayat Sonny segera tamat. Jilson sudah melupakan siapa itu Chris, Yoni dan juga Lisa. Namun Chris, Yoni dan juga Lisa malah mengingat Jilson dengan jelas. Mereka semua ingat kalau pakaian Jilson pada malam itu membuat mereka merendahkan dirinya, namun mereka tidak menyangka kalau Jilson adalah orang penting. Di malam itu, Yoni dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Selama 10 hari kemudian, ayah mereka selalu mengingati mereka tentang Jilson dan berkata kalau Jilson adalah seorang senior hebat yang jarang ditemui. Orang yang bisa berteman dengannya adalah orang yang sangat beruntung. Ayah mereka sangatlah menghormati pria yang bernama Jilson ini. Sekarang, mereka semua terbengong ketika melihat Jilson. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka sudah bersikap sombong selama beberapa saat di sini dan pada akhirnya, orang yang ingin bertarung dengan Sonny adalah Jilson, si master tingkat dewa di kota ini. Sonny telah menendang sebuah papan kayu tadi. Di saat ini, Chris, Yoni, Lisa dan Stella mulai berbicara di dalam hati. Meskipun mereka belum pernah menyaksikan kemampuan Jilson, namun Jilson adalah salah satu master tingkat dewa yang diakui oleh Fanny. Sebagai seorang wanita yang jarang berbicara, Fanny tidak mungkin membantu memperkenalkan seseorang yang tidak ia kenal. Stella juga mulai merasakan kemampuan Jilson. Ketika melihat wajah Jilson, perasaan pertamanya adalah mereka pasti akan dirugikan. "Kamu adalah pemilik klub bela diri ini," kata Ethan sambil menatap dirinya. "Tidak salah, aku menghabiskan uang untuk membangun klub bela diri ini.
Tentu saja akulah yang adalah pemiliknya, kata Gilson sambil menghisap sebatang rokok. Bukankah ini adalah milik Tommy? Kata Ethan sambil menunjuk ke arah brosur yang ditempel pada dinding. Pada brosur itu tertulis jelas siapa pemilik klub bela diri ini. Kamu seharusnya tahu jelas sikapnya. Pemilik klub bela diri ini bukanlah dia, melainkan aku, kata Gilson. Perkataanmu sangatlah masuk akal, jawab Ethan sambil mengangguk. Dia tidak begitu akrab dengan Ethan, hanya pernah berjumpa beberapa kali dan belum pernah berbicara sebelumnya. Meskipun Gilson sedikit miskin, namun caranya menatap orang sangatlah tulus dan juga polos. Dia dikaruniai sebuah wajah yang polos. Pemilik klub bela diri ini memang bukanlah Tommy, melainkan Gilson. Luna hanya berdiri di samping untuk menyaksikan semua ini. Di saat yang bersamaan, dia juga menatap Gilson sambil mengerutkan keningnya. Ternyata pemilik klub ini adalah dia. Sayangnya meskipun dia memiliki bisnis sendiri, namun penampilannya terlihat begitu tidak berkualitas dan tetap saja tidak mencapai standar pertemanannya. Singkat saja, jikalau kamu benar-benar ingin melakukan pertarungan, maka aku akan menjadi lawanmu. Jikalau kamu menang, aku akan langsung menutup klub ini. Namun jikalau kamu kalah, aku berharap kamu bisa mempromosikan klub bela diri ini dan membantuku mencari murid-murid baru, kata Gilson sambil tersenyum kepada Sonny. Dasar sampah, kata Sonny dengan cuek. Gilson mengerutkan keningnya. Sampah, aku sudah belajar teknik taekwondo selama 7 tahun, aku tidak hanya bisa mematahkan sebuah papan kayu, aku bahkan bisa membengkokkan pipa besi. Guruku adalah warga Korea asli yaitu Kim Sokung. Di dunia taekwondo terdapat 5 level, aku sudah mencapai tingkat dewa yang sangat mahir. Kamu rasa kamu bisa mengalahkanku? Kamu hanyalah sampah, kata Sonny sambil memberi jempol kepada Gilson, namun dia lalu membalikkan jempol itu. Haha, Gilson pun tertawa atas hinaan Sonny padanya. Dia hanya menganggap Sonny masih terlalu kanak-kanak yang tidak tahu sopan santun. Begini saja, kamu boleh menyerangku duluan dengan kedua tangan ataupun kedua kakimu. Aku hanya perlu menggerakkan salah satu jariku untuk bertarung denganmu, kata Gilson. Hahaha, Ethan tertawa keras ketika mendengar ini. Di saat ini, Ethan menatap Gilson dengan tatapan hina. Tidak hanya dia, murid-murid di klub itu pun menatap hina Gilson, begitu juga dengan Luna. Sonny adalah orang yang terkenal di kota ini, dia tidak hanya memiliki keluarga yang kaya, dia juga memiliki kemampuan taekwondo yang luar biasa hebatnya. Namanya begitu terkenal di kota ini, hampir semua siswa SMA di kota ini pernah mendengar namanya. Ketika dia masih di tingkat SMA, dia sudah bisa melawan 4 hingga 5 preman. Dia adalah ketua yang diakui di sekolahnya. Di universitas sekarang, tidak ada orang yang tidak mengenalinya lagi. Seluruh murid di klub bela diri ini juga mengenalnya. Sebenarnya mereka ingin belajar teknik taekwondo dari Sonny, hanya saja Sonny memandang rendah mereka. Oleh karena itu mereka pun datang ke klub bela diri milik Gilson untuk belajar. Jikalau Gilson hanya berkata dia akan bertarung dengan Sonny, mungkin mereka akan percaya kalau Gilson memiliki basic yang baik. Namun sekarang dia berkata kalau Sonny boleh menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk melawannya. Semua orang pun merasa kalau dia hanyalah seorang penipu. Orang-orang pun mulai menggosipi Gilson dan juga menatapnya dengan tatapan yang hina. Mereka juga sudah menyiapkan diri menerima returan biaya pelatihan setelah pertarungan ini selesai. Gilson, apakah kamu gila? Aku saja bukan lawan Sonny, kamu malah berani menantangnya. Kamu bahkan memperbolehkan dirinya menggunakan kedua kaki dan tangannya. Kamu tidak jelas akan kemampuanmu sendiri, kata Tommy sambil berjalan dan mencekik lehernya. Akan kukatakan kepadamu, kalau klub bela diri ini bangkrut, jangan salahkan aku. Dulunya aku pernah bermaksud melarikan diri dengan uang ini, hanya saja kamu bersikap jujur dan bersikeras untuk tetap membuka klub ini. Sekarang kamu akan segera merasakan malu. Setelah pertarungan ini selesai, para murid akan meminta pengembalian biaya. Kamulah pengaruh bangkrutnya klub bela diri ini, tidak ada kaitannya denganku. Diam. Gilson sudah merasa cukup akan omong kosong Tommy. Dia merasakan sakit pada lehernya yang tengah dicekik oleh Tommy. Suasana hatinya juga sedikit kacau karena orang ini. Dia pun menatap Tommy dengan tatapan yang sangat cuek. Beraninya kamu bersikap kasar padaku, kata Tommy dengan terkejut. Kalau klub bela diri ini bangkrut, aku akan ganti rugi 10 kali lipat untukmu, kata Gilson dengan cuek. Kamulah yang mengatakan ini, seorang pria sejati tidak boleh mengingkari janji. Tommy sudah sadar kalau Gilson sedang marah. Dia pun tidak lagi mengganggunya dan perlahan mundur. Ketika dia sedang berjalan mundur, dia merasakan sebuah perasaan yang tak terkatakan. Dia merasa Gilson begitu bodoh. Dia sudah merasa sangat ketakutan ketika mendengar kalau Sonny adalah keturunan orang kaya di kota ini dan tidak memperdulikan gengsinya lagi. Dia pun memilih untuk memohon pada Sonny.
Namun Jilsen malah menentang Sonny. Dia tahu jelas kalau pertarungan kali ini, Jilsen pasti akan kalah dan tidak mungkin menang. Alangkah baiknya jika Sonny mengalahkannya dalam satu pukulan. Namun bagaimana jika Jilsen tidak sengaja melukai Sonny, ataupun mencakar Sonny dengan kukunya? Ini mungkin akan mendatangkan bejana yang besar. Karena Sonny memiliki banyak uang dan uanglah yang berkuasa. Orang yang seperti dirinya memiliki banyak relasi dan relasinya dengan masyarakat di kota ini tidaklah tipis. Jikalau Jilsen melakukan kesalahan, Sonny pastilah tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan masyarakat setempat juga tidak akan mengampuninya juga. Haiya, silakan dipukul saja, kamu akan bertumbuh dewasa jika kamu pernah merasakan penderitaan. Ketika kamu telah melakukan kesalahan pada Sonny dan sudah tahu untuk menyesal, aku akan berusaha membantumu menyelesaikan ini. Kata Tommy di dalam hati sambil mengerutkan keningnya. Tuan Sonny, silahkan, kata Jilsen dengan tersenyum dan meletakkan kedua tangan di punggungnya. Melihat senyuman Sonny yang begitu cuek, Chris, Yoni dan Lisa sudah sangat panik hingga tidak berani berbicara lagi. Riwayat Sonny segera tamat. Bab 38 mengalahkan Sonny dengan mudah. Christian, Yoni, Lisa, mereka semua tahu identitas Jilsen Lee, tetapi mereka tidak memperingatkan Sonny. Karena hubungan mereka dengan Sonny sama dengan hubungan Lisa dengan Monica sebelumnya, mereka semua hanya baik di depan saja, mereka hanyalah teman palsu. Lingkaran mereka sebenarnya sangat rumit. Yoni menghormati Christian dan menganggap Christian sebagai bos di lingkaran ini. Sebenarnya, dia selalu memiliki ambisi di dalam hatinya, berharap suatu hari saat keluarga Christian bangkrut, keluarga yang mereka akan bangkit di kota, dan menjadi bos di lingkaran ini, menggantikan Christian. Yoni setidaknya masih bisa menghormati Christian, Sonny sama sekali tidak menghormati Christian. Karena dari kecil sudah berlatih bela diri, dia juga dilahirkan dengan rasa arogansi. Ditambah kekayaan keluarganya, ia memiliki hubungan dengan banyak orang di kota ini, membuat Christian agak segan padanya. Stella bahkan lebih terganggu oleh mereka mati atau tidak pun tidak ada hubungan dengannya, ia hanya menjadi teman mereka saat sedang bosan. Mereka tidak memperingati Sonny tentang kekuatan Jilsen Lee, pertama mereka akan menikmatinya, melihat pertunjukan Sonny yang dihajar oleh Jilsen Lee. Yang kedua, mereka belum pernah melihat kekuatan Jilsen Lee, belum tentu Jilsen Lee merupakan master tingkat dewa sejati. Sonny akan menjadi adalah batu ujian bagi Jilsen Lee. Jika Jilsen Lee kalah oleh Sonny, itu berarti dia hanyalah master tingkat dewa palsu. Mereka segera pulang dan memberitahu ayahnya segera dan meminta ayahnya mencari Jilsen Lee dan menagih bayarannya. Sampah, apakah kamu tahu bagaimana babi mati? Kaki kanan Sonny berputar dengan lembut di lantai, mengumpulkan momentum. Mati karena melihat mukamu. Jilsen Lee tersenyum dan mengangkat rokoknya. Ditendang olehku sampai mati. Sonny tiba-tiba menaruh kaki kanannya di tanah dan langsung menuju Jilsen Lee. Selesai. Melihat Sonny yang tiba-tiba menyerang, Tommy, Christian, Yoni dan Lisa semuanya menunjukkan ekspresi buruk. Hati Tommy merujuk pada Jilsen Lee. Christian, melihat Sonny. Ethan berdiri bersama perkumpulan taekwondo Sonny. Orang yang tak tahu diri sepertimu tidak berhak mengejar Luna. Dia menyukai Luna dan selalu ingin bersama Luna sehingga kedua keluarga mereka bisa saling bekerja sama. Tommy ingin memperkenalkan Luna kepada Jilsen Lee, membuat hati Tommy agak tidak enak pada mereka. Dia tidak tahu bahwa Jilsen Lee memiliki istri yang cantik, dan dia sama sekali tidak tertarik pada Luna. Ethan membencinya karena cinta, dan ia hanya ingin melihat Jilsen Lee dipukuli. Hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk memanfaatkan Sonny, tunggu sampai nanti Tommy ini juga harus diberi pelajaran. Ethan tahu bahwa Sonny memiliki latar belakang sosial yang kuat. Dia sudah menemukan cara untuk memanfaatkan Sonny setelah Sonny mengalahkan Jilsen Lee, dan menggunakan latar belakang sosial Sonny untuk memberi pelajaran pada Tommy. Kasihan. Luna menatap Jilsen Lee dengan tenang dengan sepasang mata yang indah, lalu menghela nafas. Pengecut itu mestinya menerima nasibnya, apakah kamu layak juga untuk melawan Sonny? Ketika Sonny berlari menuju Jilsen Lee, ia berada 3 meter dari Jilsen Lee. Setelah kaki kanannya menyentuh tanah, dia melihat kepala Jilsen Lee, lalu secara langsung berbalik. Jurus kaki angin puyuh klasik di taekwondo menyapu keras kepala Jilsen Lee. Taekwondo sendiri adalah sejenis seni bela diri yang kuat. Jurus kaki angin puyuh dalam seni bela diri taekwondo merupakan jurus mematikan, yang dengan cepat dapat meningkatkan kekuatan kaki seseorang sampai 3 kali lipat dalam waktu singkat. Jilsen Lee masih memegang rokok terakhir di tangannya, ketika dia mulai mengangkat tangannya untuk merokok, dia melihat kaki Sonny, matanya berubah menjadi dingin. Kaki Sonny dapat menendang pipa baja dan menghancurkan batu bata. Dan saat ia berdiri tendangan angin puyuh mengarah ke kepalanya, apakah dia mencoba untuk membunuh?
Bagaimana kepala orang biasa bisa menahan kakinya? Apa kamu pikir kamu bisa melakukan segalanya dengan uang? Gilson Lee mencibir. Ketika merokok, dia langsung mengangkat lengan kanannya, secara tidak sengaja melindungi kepalanya, di saat yang sama ia mengeluarkan lengannya. Ah! Hanya terdengar suara berderak, kaki Sonny menendang lengan Gilson Lee dengan ganas. Saat Sonny mulai menendang, semua orang cemas. Setelah mereka melihat Sonny yang menendang Gilson Lee, Ethan, Tommy, Luna, Christian, Lisa, Yoni, Stella, ekspresi mereka semua berubah. Sonny menendang Gilson Lee dengan satu tendangan. Gilson Lee tidak menghindar. Sulit dipercaya itu Gilson Lee. Belum sempat mereka berpikir bahwa Gilson Lee telah kalah, Sonny menjerit dan jatuh ke tanah. Saat ini, mereka melihat jelas bahwa Sonny memegangi betisnya, meraung keras kesakitan, kaki kanannya patah, dan darah mengalir dari jari-jarinya. Dan Gilson Lee tetap tak bergerak, dari awal sampai akhir ia hanya tetap di posisi merokoknya. Merokok sebatang rokok terakhirnya dalam-dalam dan ia menatapnya dengan dingin. Gilson Lee sama sekali tidak bergerak, Sonny telah kehilangan satu kakinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ethan terkejut, dan dia hanya bisa menggeram. Dia benar-benar master tingkat dewa. Ekspresi wajah Christian, Lisa, Yoni dan Stella berubah dan menarik napas dalam-dalam. Sialan, tidak disangka, Gilson Lee bisa mematahkan kaki Sonny tanpa bergerak, dan Tommy sangat terkejut. Apa? Luna tidak tahu jelas apa yang sedang terjadi, ia melihat Sonny yang tiba-tiba jatuh ke tanah kesakitan, dia terkejut melihat Gilson Lee. Lihatlah kemampuan anak ini. Gilson Lee yang serangan Sonny terlalu keras, ia tidak bisa menahan rasa jijik terhadap Sonny. Untungnya, dia adalah master tingkat dewa, jika lawan Sonny adalah orang biasa, pasti orang itu sudah sekarat menerima tendangannya. Serangannya sangat kejam, baru menjadi master tingkat dewasa saja sudah begitu sombong, bagaimana jika ia naik menjadi master besar? Oleh karena itu, ketika Sonny menggunakan tendangan angin puyuh, ia langsung mengangkat bagian terkuat lengannya, menghadapkannya pada tulang kering Sonny pada bagian terkeras dari lengannya. Dia adalah master tingkat dewa, dan kualitas fisiknya berbeda dari orang-orang biasa. Ketika dia menghadapi Sonny dengan bagian terkeras dari lengannya, Sonny tidak bisa menendang sikunya sama sekali. Ini adalah semacam seni bela diri anti cedera. Berapa banyak kekuatan yang diberikan Sonny, berapa banyak kerusakan juga yang akan dideritanya. Dia ingin menendang Gilson Lee sampai mati, tak disangka dia malah mematahkan kakinya sendiri. Sampah, ingat apa yang kamu katakan, setelah kamu kembali, tutup klub taekwondomu. Aku tidak ingin melihat klub taekwondomu lagi. Jika aku masih melihat klub taekwondomu lagi, aku akan memukulmu 4 kali sehari, pagi siang malam dan di tengah malam. Gilson Lee melambaikan tangannya dan langsung menuju kursi kayu dan duduk, menatap Sonny dengan dingin di depan semua orang. Pada saat ini, Gilson Lee mendominasi, Ethan, Tommy, Luna, Christian, Yoni, Lisa, Stella dan semua siswa. Bab 39 Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Fendi, kapan kamu berlatih seni bela diri ini? Ketika aula sunyi, Tommy tiba-tiba menjerit dan menatap Gilson Lee dengan tatapan takjub. Gilson Lee juga masih tidak puas dengan Sonny. Saat ini, dia sangat marah dan tidak mempedulikan Tommy. Sejak Fendi yang dikenal Tommy menghilang, Gilson Lee dan Fendi bertukar identitas. Fendi ini memiliki seni bela diri yang unik. Mereka berdua sama sekali bukan orang yang sama, tetapi Gilson Lee sementara menggantikan Fendi dan menggunakan identitas Fendi. Tommy masih menganggapnya sebagai Fendi yang ia kenal, dihina dan diremehkan, yang pantas dipukul oleh orang. Dan Christian, Yoni, Lisa, sejak terakhir kali mereka bertemu dengan Gilson Lee, mereka diam-diam menyelidiki identitas Gilson Lee. Dalam penyelidikan, mereka menemukan bahwa Gilson Lee memiliki banyak cerita, dan Monica juga memiliki banyak cerita. Ternyata Monica diam-diam telah menikah dan mengikuti perintah ayahnya untuk menikah dengan pria bernama Fendi. Pria di depan mereka terlihat sangat mirip dengan Fendi, tetapi pria itu mengaku sebagai Gilson Lee dan tidak mengakui dirinya adalah Fendi. Mereka jelas merasa bahwa suami Monica secara tidak sengaja telah berubah dari orang biasa yang tidak bisa melakukan apapun menjadi tuan master tingkat dewa yang gagah. Sekarang melihat kekuatan Gilson Lee secara langsung, mereka makin yakin tentang ini. Gilson Lee dan suami Monica, Fendi jelas adalah dua orang yang berbeda. Tommy, Monica, Stella, Angel, mereka adalah orang yang selalu ada di sekitar Fendi, tidak melihat Fendi yang asli telah berubah, tetapi orang-orang seperti Christian, Yoni, Lisa yang tidak begitu mengenal Fendi, melihat bahwa Fendi dan Gilson Lee bukan orang yang sama. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak disangka hanya dengan berdiri, Gilson Lee dapat mematahkan kaki Sonny.
Mata Luna menoleh ke arah Jilson Lee, dan dia merasa bahwa bocah itu istimewa. Keluarganya dalam kondisi baik, tetapi hanya memiliki uang dan tidak memiliki kekuatan. Jika kekuatan Jilson Lee saat ini adalah kekuatan sebenarnya, ia dapat menganggap dia sebagai temannya. Jika dia dapat menghasilkan 2 atau 300 ribu dolar dengan mengandalkan seni bela diri ini, bukan tidak mungkin baginya untuk bisa jatuh cinta padanya. Hanya saja pakaiannya terlalu kuno, dan tidak masalah memiliki baju Adinike. Ini adalah satu hal darinya yang Luna yang tidak puas. Jilson Lee bahkan mematahkan kaki Sonny hanya dengan berdiri, Ethan kebingungan. Saat ini, semua orang yang dibawa oleh Sonny juga kebingungan, mereka melihat Sonny meraung kesakitan memegangi kakinya yang patah, dan setelah beberapa saat mereka baru melakukan sesuatu. Mereka cepat berlari ke arah Sonny untuk memeriksa cedera di kaki Sonny. Tuan Sonny, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda ingin kami membawamu ke rumah sakit? Sonny sangat kesakitan, tetapi dia bisa menahannya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia kesal kakinya yang patah karena Jilson Lee. Jika pemulihannya tidak baik, ia takut seni bela dirinya tidak akan membuat kemajuan dalam hidupnya, dan dia tidak akan bisa masuk ke level guru master. Ketika dia penuhi dengan rasa sakit, kebencian, ketakutan dan emosi lain di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan memegang betisnya dan menjerit, dan melihat anak buahnya semua berlari mengelilingi dirinya, dia menahan rasa sakit di kakinya dan menatap Jilson Lee sambil berkeringat, bocah ini menyela kakiku. Aku adalah putra dari keluarga Lan, dengan harta kekayaan 1,6 triliun, memiliki banyak teman di kota, dia menyakitiku dan aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Macan yang baik tidak bisa bersama dengan sekelompok serigala. Dia mematahkan kakiku, kalian balaskan dendamku dan patahkan kedua kakinya. Sonny sekali lagi berteriak kesakitan dan menatap Jilson Lee dengan penuh amarah. Setelah mendengarkan instruksi Sonny, semua anak buahnya menatap Jilson Lee dengan penuh amarah. Tidak, anak ini tidak bisa mengalahkanmu sendirian, ini akan menjadi pertarungan kelompok. Wajah Tommy berubah, segera mengambil halter di ruang seni bela diri, dan berteriak di depan Jilson Lee, kalian tidak bisa mengalahkannya. Aku, Tommy, meskipun tidak mampu melawan Sonny, tetapi aku tidak takut kalian, siapa dari kalian yang berani mencobanya? Kalian punya banyak orang, dan aku juga punya saudara. Saudaraku, ikuti aku, dan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Tommy melihat lebih dari 30 orang di sisi yang berlawanan. Setelah ia memanggil, ia merasa kurang percaya diri dan segera mencari dukungan dari selusin murid di aula seni bela diri. Setelah mendengar Tommy, puluhan murid di aula saling memandang. Orang-orang yang diprovokasi Jilson Lee dan Tommy tak lain adalah Sonny, yang tidak hanya memiliki uang, tetapi juga memiliki latar belakang sosial yang kuat. Dia belum membalaskan dendam masyarakat, ada lebih dari 30 orang di sekitarnya, bagaimana mereka berani membantu Jilson Lee dan Tommy. Semua orang saling melirik, dan mereka tampak ragu-ragu dari wajah mereka, hanya berdiri diam. Sonny, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Kamu datang untuk menghancurkan klub seni bela diri saudara iparku, tetapi kamu dikalahkan oleh saudara iparku bahkan tidak bergerak saja dapat mematahkan kakimu. Semua ini karena dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengalahkan saudara iparku sendirian, kamu malah menyuruh orang-orangmu untuk menyerangnya. Apakah masih ada keadilan? Stella melihat suasana di ruang seni bela diri tegang, dia langsung berdiri di samping Jilson Lee. Pada saat genting, dia masih memiliki kerabat dari keluarganya sendiri, bahkan jika Stella sebelumnya tidak suka pada Jilson Lee sekalipun dan melihat orang menindas orangnya sendiri, ia akan menjadi orang pertama yang berdiri di samping kerabatnya. Stella, aku Sonny, dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Tapi sekarang anak ini telah melukai kakiku. Jika aku tidak pulih dengan baik, aku khawatir ada tak dapat memperdalam ilmu seni bela diriku, selamanya aku tidak bisa mencapai tingkat master. Ia menghancurkan masa depanku, aku juga akan menghancurkan masa depannya. Jangan ikut campur, jika tidak, meskipun pamanmu adalah seorang polisi, aku juga akan menghajarmu, kata Sonny dingin. Kamu berani menghajarku? Stella tampak kesal, matanya yang kecil membelalak. Benar, Sonny kesakitan memegangi kakinya yang patah. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Luna berdiri di samping dan melihat Jilson Lee yang telah berurusan dengan putra dari salah satu orang terkaya di kota, ekspresinya juga sedikit berubah. Di pandangannya, meskipun Jilson Lee memiliki beberapa keterampilan, tetapi keuangan dan kekuasaannya tidak dapat dibandingkan dengan Sonny. Sekarang dia melukai kaki Sonny, Sonny ingin anak buahnya menghancurkan klub seni bela diri dan mematahkan kakinya, persoalan ini pada dasarnya tidak ada solusi. Sonny, kamu kejam, sombong, kamu hanya mengandalkan keuanganmu untuk mendominasi, dan sekarang melukai orang, di masa depan aku takut kamu akan berani membunuh orang.
Aku punya hati untuk mengingatkanmu bahwa hanya dengan membela diri, menggunakan siku untuk melindungi kepala, dan menggunakan kekuatanmu untuk menyakitimu sendiri. Aku ingin membuatmu sadar, dan setelah pertempuran ini, mungkin kamu bisa sedikit sadar. Aku tidak melukaimu terlalu parah, meskipun kakimu patah, tetapi jika kamu bisa pulih dengan baik, bukan tidak mungkin untuk bagimu untuk melangkah ke ranah guru master di masa depan. Dan Anda tidak tahu harus bagaimana cara melukaiku. Tampaknya Anda memaksa aku untuk menghancurkan hidupmu. Jilson Lee menatap mata pahit Sonny, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berjalan turun dari kursi kayu, langkah demi langkah menuju ke arah Sonny. Jilson Lee bukanlah orang yang berhati lembut. Jika dia sedang berada luar negeri, ada orang kecil seperti Sonny berani menantangnya, Jilson Lee akan memandang rendah lawannya. Aku khawatir sebelum dia mendekat sudah ditembak duluan oleh orang lain. Setelah pertempuran di laut, ia dengan sengaja mengubah kebaikannya untuk berintegrasi dengan dunia di depannya. Aku memiliki lebih dari 30 bawahan yang memiliki latar belakang sosial. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Kamu hanya memiliki 2 orang, tidak memiliki uang dan tidak memiliki kekuatan. Bagaimana kamu pantas untuk melawanku? Aku akan membunuhmu sekarang, lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Sonny menahan rasa sakit di kakinya dan menatap Jilson Lee dengan ganas. Oh, bagaimana aku menyelesaikan persoalan ini? Jilson Lee tersenyum, dan mengeluarkan pistol dari badannya dan mengarahkannya ke kepala Sonny. Dia masih punya pistol. Melihat pistol Jilson Lee, wajah Ethan, Luna, Tommy dan lainnya langsung berubah. Sonny dan semua anak buahnya ketakutan, wajahnya pucat, dan mereka semua berjalan mundur sampai punggung mereka menempel di dinding. Jilson Lee hanya tersenyum dingin. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu punya, kamu tidak bisa melawan pistolku. Aku tidak berbicara tentang latar belakang keluarga yang menonjol. Aku tidak harus menggunakan kekuatan mengerikanku untuk menggertakmu. Aku hanya menggunakan kekuatanku sendiri. Jilson Lee, aku tidak percaya kamu memegang pistol sungguhan, dan aku lebih tidak percaya kamu berani menembakku. Sonny berkeringat, tetapi ekspresinya masih ganas. Boom! Jilson Lee menarik pelatuk ke arah kaki Sonny yang patah. Bab 40 Faksi Eagle Claw. Tembakan itu hampir membunuh Tuan Muda Sonny. Awalnya kakinya memang sudah dipatahkan, rasa sakit kakinya yang patah itu benar-benar menyakitkan. Sekarang Jilson Lee melepaskan tembakan lagi ke kakinya yang patah, dan rasa sakitnya itu tidak bisa dilukiskan. Tuan Muda Sonny hanya terkejut selama setengah detik, dan ia langsung menangis histeris sambil memegang kakinya yang patah. Tatapan mata Jilson Lee dingin. Melihat Jilson Lee ternyata memiliki pistol, dan tembakannya begitu kejam, Ethan, Luna, Tommy, Christian, Lisa dan Yoni sangat ketakutan hingga wajah mereka terlihat pucat. Ada banyak siswa yang bernyali kecil lebih ketakutan dan langsung menangis, sepasang mata Stella menjadi kosong. Apakah dia benar-benar kakak iparnya? Aku hanya akan menghitung 3 detik, setelah 3 detik, aku tidak ingin melihat orang luar dan Tuan Muda Sonny ini, bawa tuan kalian untuk pergi. Setelah 3 detik, jika kalian belum pergi, aku akan membuat kalian menjadi Tuan Muda Sonny kedua. Jilson Lee memegang pistol, dan berkata dengan ringan. 1. Mendengar perkataan Jilson Lee, bawahan Tuan Muda Sonny merasa panik. Sebelum Jilson Lee menghitung 2, mereka langsung bergegas ke arah Tuan Muda Sonny, mereka tidak mempedulikan rasa sakit kaki Tuan Muda Sonny, mereka mengangkatnya dan melarikan diri keluar klub seni bela diri. Ketika Christian, Lisa dan Yoni pertama kalinya bertemu dengan Jilson Lee, mereka sudah dibuat sangat terkejut, dan ketika mereka bertemu dengan Jilson Lee untuk kedua kalinya, mereka melihat bahwa Jilson Lee lebih kejam daripada yang pertama kalinya bertemu. Mereka semua ketakutan, kemudian mereka melarikan diri dengan terburu-buru, bahkan mobil mewah yang diparkir di pintu masuk pun tidak berani diambil lagi. Panggil orang untuk membersihkan darahnya, latihan bela diri dilakukan seperti biasa, aku pergi ke lantai atas untuk beristirahat. Jilson Lee membawa pistol, dan berjalan ke lantai 2 dengan tanpa ekspresi. Satu tembakannya tadi, ia pada dasarnya membuat kaki Tuan Muda Sonny cacat. Kaki Tuan Muda Sonny akan bisa disembuhkan, tetapi dia seharusnya tidak akan pernah bisa untuk memasuki level master lagi. Seni bela diri adalah pedang 2 sisi. Jika Jilson Lee memilih, apakah dia ingin menjadi orang yang berbaik hati dan bisa memaafkan satu orang, atau memilih untuk menyelamatkan masa depan ratusan orang, ia akan memilih untuk membunuh satu orang dan menyelamatkan ratusan orang. Sifat Tuan Muda Sonny terlalu arogan, dia agresif karena kekuatan seni bela dirinya yang hebat, sifatnya cepat atau lambat akan menjadikannya sebagai Yongki kedua.
Ketika Jilson Lee telah naik ke lantai 2 untuk waktu yang lama, semua orang masih tetap berada di tempat semula, dan mempertahankan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, Tommy menamparkan dahinya dan berkata dengan mata memerah, Fendi ini benar-benar terlalu bodoh, dia bahkan berani memiliki pistol, dan menggunakan pistolnya untuk menembak salah satu kaki Tuan Muda Sony, dia pasti akan mendapatkan masalah besar. Pistol Jilson Lee didapatkan ketika dia menangkap penjahat yang diburu dan ia selalu membawanya. Tommy mengira dia adalah Fendi, tetapi sifatnya berubah menjadi agak ganas dan kejam. Dia segera naik ke lantai atas, dia ingin memukul Jilson Lee, dan memarahinya karena perilakunya yang terlalu gegabah. Tetapi begitu dia berlari ke lantai atas, dia berpikir sejenak lalu dia turun lagi. Tidak tahu mengapa, dia perlahan-lahan menjadi takut kepada Jilson Lee. Kemarin malam Jilson Lee tidak tidur, sekarang dia sudah tertidur di tempat tidur, ketika dia tertidur dia masih selalu memegang pistolnya dengan erat. Jangan memukulnya dan membuatnya marah, lupakan saja. Bagaimana jika Tuan Muda Sony melapor polisi, dan membuat polisi melihatnya? Dia tidak tahu bahwa Jilson Lee sekarang masih menjabat sebagai seorang direktorat kepolisian dan seorang ahli di Departemen Investigasi Kriminal Khusus di provinsi, dia memiliki wewenang untuk membawa pistol. Kakak, ternyata dia adalah tuan di tempat kita, dia adalah guru kita. Seorang siswa berpikir sejenak dan bertanya. Iya, Tommy tidak berani lagi merebut pusat perhatian Jilson Lee. Itu cukup hebat, ayo kita latihan. Siswa itu berpikir sejenak dan berkata. Ketika semua orang mulai berlatih seni bela diri lagi, semuanya selain merasa ketakutan, mereka juga merasa sedikit bersemangat. Karena mereka tahu, guru mereka ternyata adalah seorang master, dan ia juga memiliki pistol. Mungkin guru mereka juga merupakan orang sosial tingkat tinggi, mengikuti guru yang seperti itu, mereka akan memiliki jaminan keamanan. Jika mereka bisa belajar lebih banyak keterampilan, itu akan sangat menakjubkan. Wajah Ethan masih terus pucat, dan Luna sedang memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Sebenarnya, bisa menjadi wanita bos juga cukup baik, bahkan jika dia mengenakan setelan kamuflase. Sepasang mata Stella kosong sejenak, dia berpikir dan keluar dari klub seni bela diri dan masuk ke mobil mewah Porsche yang dikendarainya. Kakak iparnya ternyata memiliki pistol dan melukai satu kaki Tuan Muda Sony, hal ini harus diberitahukan kepada kakak sepupunya. Di malam hari, ketika Jilson Lee terbangun dari tidurnya, tidak ada satu orang pun lagi di klub seni bela diri, hanya ada Tommy sendiri di sana. Dia sudah menyelesaikan masalah Tuan Muda Sony dan menakut-nakuti anak buah Tuan Muda Sony, dia yakin Tommy yang membantunya membuka klub seni bela diri di sini, pasti tidak akan pernah mendapatkan masalah lagi. Dia hari ini telah melihat para siswa di sini, semuanya memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja, dan tidak ada yang bisa membuatnya tertarik untuk melatih mereka. Ribuan pasukan muda didapat, namun akan sulit menemukan satu jenderal, yang dia butuhkannya adalah mitra elit, semuanya memiliki kekuatan tingkat dewa seperti dia. Jika dia hanya ingin tentara, dia bisa pergi ke Vietnam, Laos, dan Golden Triangle untuk merekrut tentara. Selama dia memiliki uang, berapa banyak tentara yang dia inginkan bisa ia dapatkan, dan mereka semua adalah orang yang berani untuk membunuh dengan pistol. Para siswa di klub seni bela diri sekarang tidak bisa, jika kelak mereka dibawa ke medan perang, mereka pasti akan musnah semua. Tommy masih bisa dianggap oke, tetapi ia masih perlu diamati untuk sementara waktu. Tommy, seharusnya tidak akan ada masalah lagi di sini, kamu beberapa hari ini sama seperti sebelumnya, menerima murid-muridmu seperti biasa. Aku akan pulang selama beberapa hari, jika kamu ada masalah, beritahu aku dan aku akan datang. Tatapan mata Jilson Lee arogan, dan dia melihat ke Tommy yang sedang mengemasi klub seni bela diri. Oh, Tommy sedikit takut pada Jilson Lee, dia tidak berani secerewet dulu. Aku pergi dulu. Jilson Lee mengangguk dan mengeluarkan kunci mobil lalu berjalan keluar dari klub seni bela diri. Kamu punya mobil. Melihat kunci mobil di tangan Jilson Lee, wajah Tommy tiba-tiba sedikit berubah, dan dia mengikuti Jilson Lee keluar dari klub seni bela diri, suaranya sangat berhati-hati. Sebuah minivan. Jilson Lee tampak tidak berdaya, ia berpikir mungkin itu akan membuat Tommy sedikit iri. Kapan-kapan bolehkan aku meminjam mobilmu? Tommy berpikir sejenak dan berkata. Kapan saja boleh, ujar Jilson Lee. Oke, terima kasih. Dengan adanya mobil, aku bisa bergaya di depan gadis cantik. Tommy sedikit gembira. Dia selalu ingin memiliki mobil, tidak peduli apapun jenis mobilnya, bahkan jika itu hanya mobil Santana lama yang paling murah. Tetapi ayahnya tahu sifatnya, dia takut dia akan pergi ke sembarang tempat dan membuat masalah jika dia memiliki mobil, tidak peduli bagaimanapun dia memintanya, dia tidak akan membelikan mobil untuknya, dia hanya berjanji setelah dia menikah baru dibahas lagi.
Tommy bahkan tidak punya pasangan, perkawinannya masih jauh, dia sangat iri pada Jilson Lee karena dia memiliki mobil, meskipun itu hanya sebuah mobil minivan. Rumah sakit kota. Pada saat ini sekelompok orang mengelilingi tempat tidur Tuan Muda Sony, melihat kaki patah Tuan Muda Sony yang telah dibungkus, wajah orang tua Tuan Muda Sony terlihat kesal. Guru, Jilson Lee ini seharusnya seorang master, setidaknya kemampuannya setingkat master tingkat tinggi. Seorang pria muda berjas dan memakai sepatu kulit berbalik dan menatap seorang pria tua di belakangnya dengan senyuman muram. Justin, master pertama di kota ini, salah satu dari 72 aksi dari cabang Shaolin, dia adalah pemimpin faksi Eagle Claw, dia adalah master di tingkat master. Dia tahun ini sudah berusia 50 tahun, dia mengerutkan keningnya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu di hatinya. Vicky, keluarga Lan berjasa kepada kita. Pada waktu itu, aku datang ke kota Gambir untuk berjuang sendirian, berkat bantuan keluarga Lan kepada kita, sehingga faksi Eagle Claw kita baru bisa memiliki pencapaian seperti hari ini, kita harus membantu Tuan Muda keluarga Lan untuk membalaskan dendamnya. Jilson Lee ini adalah seorang master, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya dan membalaskan dendam Tuan Muda keluarga Lan? Pria tua itu berpikir sejenak, dan menatap pemuda yang kekar itu dengan ekspresi serius. Pria muda itu menunjukkan gigi putihnya, dan terlihat ekspresi meremehkan di wajahnya.